Kalau penggunaan tanah Sultan Khron untuk kepentingan publik itu sudah biasa gitu. Banyak orang memohon kepada Sultan, kami perlu tanah untuk ini dan itu. Ya kalau Anda mau bikin sekolah, bahkan untuk perumahan juga misalnya kalau Anda kesulitan, ada kemungkinan dikabulkan. Nah dalam hal kasus KAI ini saya kira memang ya ada kekurang ajaran lah pada pihak PT KAI. Dia menggunakan tanah Sultan tanpa meminta izin. Tetap harus minta izin. Nah, respons Sultan menurut saya juga sangat mulia gitu ya. Dia cuma menuntut ya Anda harus tahu diri ini tanah untuk kepentingan publik yang dikuasakan kepada saya. Saya berhak mengatakan boleh atau tidak gitu. Halo, jumpa lagi kita di Cerita Marco. Saya Marco Kusuma Wijaya, penulis buku Kota-Kota Indonesia Pengantau Tuang Banyak. Kali ini saya ingin membahas apa yang sempat jadi rame ya, yang dikenal dengan peristiwa Nyuwun Sewu, yaitu ketika PT Kereta Api dianggap menggunakan tanah Sultan, itu Sultan Khron tanpa permisi, lalu Sultan menuntut supaya dibayar 1.000 perak saja gitu. Nah, sebetulnya memang menurut undang-undang kita itu semua tanah di daerah istimewa Yogyakarta itu kalau memang tidak ada hak lainnya itu adalah punya kesultanan. Perbedaannya ada di tafsir. Apakah tanah itu tanah sultan sebagai pribadi atau tanah kesultanan sebagai suatu wakil dari publik gitu. Kalau menurut saya sebetulnya Kesultanan Khron itu, nah saya menggunakan kata Kesultanan Khron ketimbang Sultan Khron dalam pengertian tanah itu memang dibawa kekuasaan Sultan tetapi digunakan untuk kepentingan publik. Gitu. Seorang raja sebetulnya memang selalu punya etika untuk berjiwa besar menggunakan hartanya, kalaupun itu harta pribadi, apalagi tanah gitu yang memang selalu dapat kita katakan adalah pemberian Tuhan gitu. Nah, tapi sebelumnya itu memang ada sejarah ya, ketika Belanda menguasai Jawa, menguasai Mataram, lalu ada perjanjian Sultan Jogja, Sunan Solo, Mangkunegara, kemudian Pakualaman itu tetap diberikan sejumlah tanah yang mereka kuasai tanpa harus ada campur tangan dari atau di luar campur tangan urusan pemerintah kolonial. Nah, itu asal-usul Sultan Khron dan munculnya dua tafsir itu. Nah, kalau penggunaan tanah Sultan Khron untuk kepentingan publik itu sudah biasa gitu. Banyak orang memohon kepada Sultan, kami perlu tanah untuk ini dan itu. Ya kalau Anda mau bikin sekolah, bahkan untuk perumahan juga misalnya kalau Anda kesulitan, ada kemungkinan dikabulkan gitu. Yang terkenal tentu saja kan Sultan Hamengkubuwono IX menggunakan tanahnya untuk membangun dua hal yang sangat penting bagi perkembangan Jogja sesudahnya, yaitu Universitas Gadjah Mada dan sekolah-sekolah seni ya, yang sekarang sudah dijadikan satu institut seni Yogyakarta itu. Jadi sudah ada preseden bahwa memang Sultan menggunakan tanah untuk kepentingan publik gitu. Nah dalam hal kasus KAI ini saya kira memang ya ada kekurang ajaran lah pada pihak PT KAI. Dia menggunakan tanah Sultan tanpa meminta izin, itu tetap harus minta izin. Nah, respons Sultan menurut saya juga sangat mulia gitu ya. Dia cuma menuntut ya Anda harus tahu diri ini tanah untuk kepentingan publik yang dikuasakan kepada saya. Saya berhak mengatakan boleh atau tidak gitu. Anda harus meminta izin. Nah, kemudian dengan tuntutan Nyuwun Sewu itu cuma 1.000 perak itu tentu saja itu suatu gestur sangat kultural di satu pihak. Yaelah, masa saya cuma menuntut 1.000 kamu nggak kasih, tapi sebenarnya 1.000 bukan dalam arti angkanya yang penting, tapi Anda mengakui bahwa Anda salah dan Anda harus minta izin ke Sultan. Dan Sultan kemudian kan tidak menggugat, nggak boleh, ya tetap boleh karena emang itu kepentingan umum gitu. Jadi saya kira memang menarik untuk membahas soal Sultan Khron, tapi juga sebagai proksi, sebagai satu kasus saja dari persoalan agraria kita, persoalan pertanahan kita.
kita sendiri di luar Sultan Ground sering salah arti dengan kata tanah negara dan tanah pemerintah. Gitu ya. Undang-undang pertanahan kita menggunakan tanah bangsa. Gitu. Jadi tidak otomatis tanah yang tidak ada haknya di atasnya, itu tidak otomatis menjadi tanah pemerintah. Itu juga sering salah paham. Seolah-olah tanah semuanya ini yang belum ada sertifikatnya adalah tanah pemerintah. Enggak begitu. Kita tahu bahwa pemerintah pun kalau mau menggunakan tanah harus minta kepada BPN. Kan belum lama ini kan beberapa tahun lalu Sri Mulyani mengumumkan bahwa ternyata Istana Negara belum punya sertifikat karena itu harus dimohonkan. Itu sebetulnya karena banyak orang di pemerintah sendiri baru sadar bahwa tanah itu bukan otomatis milik pemerintah, lalu kalau sudah dipakai pemerintah seolah-olah dia udah berhak selamanya. Tidak itu, dia tetap harus minta sertifikat. Ini menyangkut juga dengan kesulitan rakyat memperoleh tanah, gitu, yang lalu sering menimbulkan penggusuran yang kita bahas di episode lainnya, gitu, bahwa kalau rakyat menduduki tanah dan tanah itu tidak ada yang mengakui, artinya tidak ada sertifikatnya, sesudah 20 tahun dia berhak meminta kepada BPN dan tidak otomatis itu punya pemerintah loh. Jadi nggak bisa tanah yang belum ada sertifikat diakui punya pemerintah lalu ketika rakyat meminta nggak boleh. Tidak, undang-undang pertanahan kita itu mengutamakan kehadiran. Jadi kalau Anda punya sertifikat, bahkan ya, apalagi kalau cuma surat girik dan lain sebagainya, tapi Anda tidak memanfaatkan tanah itu, lemah sekali Anda dibandingkan dengan kalau Anda sudah menggunakan, memanfaatkan, dalam istilah umumnya menduduki tanah itu secara bermanfaat lebih dari 20 tahun, yang mendapat dasar hukum kuat untuk diakui adalah orang yang memakai itu. Sebetulnya filsafat dasar dari semua ini adalah tanah itu untuk dimanfaatkan, bukan untuk ditabung menjadi spekulasi. Semoga ini menambah pengetahuan kita tentang masalah pertanahan dengan sedikit membahas saja tadinya hanya persoalan PT KAI dengan persoalan Tanah Sultan. Ini sebenarnya refleksi penting untuk seluruh urusan pertanahan kita, di samping memahami sejarah dari Kesultanan Jogja yang tentu saja sekarang adalah daerah istimewa Yogyakarta. Di satu pihak masyarakat mesti menyadari, menurut saya juga di lain pihak, menurut saya pihak kesultanan juga adalah saya pikir tetap perlu setia ya bahwa mereka menguasai tanah juga untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi sultan. Kepentingan pribadi sultan dalam rangka fungsinya sebagai sultan dan sebagai gubernur tentu saja dapat ditolerir. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah pemanfaatan tanah sultan untuk kepentingan publik di Jogja dan Solo sebetulnya juga kebetulan di volume 2 buku saya sebetulnya ada pembahasan, ada bab khusus tentang Solo dan Jogja, yaitu bab 10 yang panjang lebar. Nah, sebetulnya Sultan, kalau di Surakarta Sunan dan Mangkunegaran, itu menarik karena mereka di awal abad 20 sebetulnya dapat dikatakan adalah pendorong dari modernisasi kota, terutama Surakarta ini. Karena taman kota itu dibikin baik oleh Sunan maupun oleh Mangkunegaran, yang meskipun tadinya awalnya itu dibuat untuk anggota keluarga, tapi sudah dibuat di luar istana. Beda dengan yang di Jogja. Di luar di istana dan kemudian akhirnya terbuka untuk publik. Dan sekarang tentu saja itu menjadi milik kota sebetulnya. Jadi dalam hal itu pun kita dapat melihat bahwa tanah Kesultanan, Kesunanan, Mangkunegaran juga punya sejarah digunakan untuk kepentingan publik. Di masa awal abad 20 sebetulnya Sunan dan Mangkunegaran terkenal sebagai orang yang memperbaharui kotanya ya, juga membuat permandian umum di Banjarsari, membuat taman, sekarang orang menyebutnya Taman Balai Kambang, kemudian satu lagi Sriwedari. Itu kan sekarang menjadi milik umum. Jadi, mau tahu lebih banyak tentang selengkapnya tentang peran, bahkan sejarah bagaimana soal pertanahan di Solo dan Jogja, bisa lihat di volume kedua, buku Kota-Kota Indonesia di bab 10. Sekian episode Cerita Marco sekali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, kasih komentar, atau setidaknya kasih tanda lah, like atau dislike. Terima kasih.